Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nadia Azahra dari kelas 11 ULW nomor absen 26. Jadi hari ini kita akan bahas tentang satu topik yang deket banget dengan kehidupan kita, tapi seringkali kita tuh nggak sadar dengan hal tersebut. Jadi pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kalau gaya hidup kita sekarang berubah drastis dibandingkan dengan dulu? Misalnya dulu kita lebih suka ngobrol langsung dengan tetangga, tapi sekarang lebih sering kirim chat. Dan lalu dulu kita itu kalau beli jajan tradisional di pasar, dan sekarang cuma tinggal klik aplikasi aja. Lalu dulu kita juga lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, dan tapi sekarang malah cuma rebahan di kamar sambil main HP. Ternyata perubahan-perubahan seperti itu tuh nggak terjadi begitu aja loh, tapi ada proses besar di baliknya. Salah satu penyebabnya yaitu adalah perubahan gaya hidup akibat urbanisasi. Yuk kita bahas bersama-sama mulai dari pengertian, penyebab, serta apa aja ya dampaknya bagi kehidupan kita. Sebelumnya kalian tuh ngerti nggak sih arti dari urbanisasi? Jadi urbanisasi itu adalah proses perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan. Biasanya ini terjadi karena orang-orang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota, seperti mendapat pekerjaan yang lebih layak, akses pendidikan yang baik, juga fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Dan bukan hanya itu, tapi urbanisasi juga membawa perubahan dalam pola pikir, budaya, dan gaya hidup. Contohnya, kalau dulu kita di desa terbiasa hidup sederhana dan tradisional, tapi waktu pindah ke kota kita jadi berubah, semuanya jadi serba cepat dan lebih modern. Nah, dalam waktu yang panjang itu, urbanisasi juga dapat membawa banyak perubahan dalam aspek kehidupan, mulai dari lingkungan, sosial, hingga ekonomi. Setelah tahu pengertian dari urbanisasi membawa perubahan dalam gaya hidup, sebenarnya apa ya yang dimaksud dalam gaya hidup itu sendiri? Nah, gaya hidup atau lifestyle adalah pola perilaku, kebiasaan, dan cara seseorang menjalani hidup sehari-hari. Gaya hidup ini bisa mencakup cara makan, cara berpakaian, cara bekerja, dan bagaimana cara kita mengisi waktu luang. Perubahan gaya hidup berarti terjadi pergeseran dalam kebiasaan-kebiasaan tersebut. Perubahan ini bisa terjadi karena banyak hal, mulai dari perkembangan teknologi, media sosial, pengaruh lingkungan, dan tentu saja urbanisasi. Contohnya, dulu kita tuh lebih sering masak di rumah untuk makan, sekarang tinggal pesan makanan siap saji aja. Lalu dulu kita kalau main bersama teman itu di halaman rumah, sekarang seringkali kita malah menghabiskan waktu di depan layar. Nah, itu semua adalah bagian dari perubahan gaya hidup modern. Selanjutnya, ada 3 faktor utama dari penyebab urbanisasi. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Jadi, banyak masyarakat di desa itu merasa mendapat penghasilan yang kurang layak. Maka mereka pindah ke kota dengan harapan bisa mendapat kehidupan yang lebih baik, lalu bekerja di kantor, pabrik, atau membuka usaha sendiri. Lalu penyebab yang kedua adalah faktor pendidikan. Karena biasanya kota kan memiliki sistem pendidikan yang lebih bagus, kampus, sekolah yang ternama, juga pelatihan kerja yang modern. Karena itulah orang-orang di desa ingin juga mendapatkan fasilitas yang baik di kota. Lalu faktor yang ketiga adalah teknologi dan informasi. Biasanya di kanal televisi itu kan lebih menggambarkan kehidupan di kota yang ideal dan sejahtera. Karena itulah orang-orang di desa biasanya ingin ikut merasakan kehidupan yang seperti itu juga di kota. Dampak urbanisasi terhadap gaya hidup ini dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan kita. Dampak positif yang pertama adalah peluang kerja yang lebih luas. Banyak sektor pekerjaan terbuka di kota seperti industri kreatif, jasa, teknologi, dan bisnis. Lalu yang kedua ada akses terhadap teknologi dan pendidikan seperti internet yang cepat, perpustakaan modern, dan kampus unggulan. Lalu yang ketiga adalah gaya hidup yang lebih efisien. Semuanya itu jadi serba cepat dan mudah di kota, mulai dari transportasi, belanja, hingga layanan kesehatan. Selanjutnya, dampak negatif yang pertama adalah kemacetan dan kepadatan penduduk. Karena terlalu banyak penduduk dari desa yang pindah ke kota, ini menyebabkan lingkungan yang semakin menyempit dan kemacetan. Lalu dampak negatif yang kedua adalah biaya hidup yang lebih tinggi. Jadi, karena di kota besar ini kan sudah menjadi pusat pemerintahan, dan jadi banyak sekolah-sekolah dan kampus yang biayanya itu lebih mahal
di kota daripada di desa. Lalu dampak negatif yang ketiga adalah polusi dan kerusakan lingkungan. Karena di kota ini terlalu banyak kendaraan yang berlalu lalang, juga banyaknya asap yang disebabkan oleh pabrik. Ini menyebabkan kehidupan di kota itu banyak polusi dan airnya juga tercemar. Lalu ada gaya hidup yang terlihat setelah kita pindah ke kota itu. Yang pertama adalah cara bekerja. Kalau dulu kita bekerja di desa dengan cara bertani dan menggunakan baju yang biasa aja, kalau di kota ini kan kita bekerja di kantoran dan seperti bisnis-bisnis gitu, jadi penampilan kita itu berubah menjadi lebih modern. Lalu yang kedua ada waktu luang. Biasanya kalau waktu luang kita lebih sering menghabiskan waktu dengan berolahraga atau kerja bakti, tapi sekarang kita lebih banyak menghabiskan waktu luang kita untuk kehidupan di media sosial atau di digital seperti itu. Dan yang terakhir adalah gaya berpakaian. Kalau dulu gaya berpakaian kita di desa itu hanya biasa saja, seperti tidak ada kesenjangan sosial. Nah, tapi karena kita ada di kota, kalau kita pindah ke kota, itu kan pasti kita merasa ingin menyamaratakan dengan cara berpakaian kita dengan penduduk-penduduk di kota yang fashionable dan berpakaiannya tuh kece, keren, seperti selebgram. Lalu yang terakhir, saya mempunyai solusi dan cara menyikapi urbanisasi ini. Yang pertama adalah pemerataan bangunan. Ini penting banget untuk diadakan di desa juga, supaya tidak semua orang itu pindah ke kota. Yang kedua adalah pelestarian budaya lokal. Sebaiknya generasi muda ini tetap melestarikan budaya lokal Indonesia yang beragam dan seperti pakaian adat. Jadi walaupun kita hidup di kota itu, kita tetap mengingat dan melestarikan. Contohnya pakaian adat salah satu dari Jawa Timur yaitu adalah kebaya. Jadi kita tetap memakai kebaya untuk hari-hari tertentu seperti Hari Kartini. Jadi budaya asli Indonesia ini tetap tidak hilang walaupun kehidupan sudah lebih maju dan fashionable. Yang ketiga adalah edukasi digital. Nah, edukasi digital ini juga penting untuk masyarakat di desa agar masyarakat itu tidak hanya konsumtif tapi juga produktif. Jadi masyarakat yang tinggal di desa itu tetap mengerti tentang edukasi digital dan mereka bisa lebih maju. Yang keempat adalah kesadaran lingkungan. Nah, yang keempat ini juga tidak kalah penting dengan yang lainnya. Contohnya seperti menghemat energi, membuang sampah pada tempatnya, atau tidak membuang sampah di sungai yang bisa mencemari lingkungan. Lalu karena di kota ini kan juga lebih modern dan semuanya lebih cepat dengan adanya transportasi umum, kita itu juga bisa loh menggunakan transportasi umum untuk bepergian seperti berangkat atau pulang sekolah. Jadi tidak terlalu banyak polusi di kota dan itu dapat mengurangi polusi yang berlebih dan asap akibat asap pabrik dan kendaraan. Lalu solusi yang terakhir dalam menyikapi urbanisasi ini adalah hidup seimbang. Jadi walaupun kita hidup di tengah kesibukan kota yang menjadi pusat peradaban dan pemerintahan itu, kita tetap tidak boleh melupakan waktu luang kita. Jadi kita tetap harus menyisihkan waktu untuk olahraga, istirahat, dan keluarga. Jadi hubungan keluarga kita itu tetap terjaga walaupun sedang sibuk satu sama lain. Nah, itu tadi sedikit pengertian penyebab, dampak, dan juga solusi cara menyikapi urbanisasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Maka dari itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.